Apa ujiannya? Coba ya, supaya dia aman ya. Ustazah, amalan tolak bala. Tolak bala itu baca doa tolak bala aja. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Ya, oke, gitu ya. Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala ya. Oke. Bom ya enggak, mejanya berantakan habis kerja tadi. Ya Allah penuh ya. Oke ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat dan hajat berkali-kali dalam satu hari? Boleh, maksimal 12 rakaat ya masing-masing ya. Ustazah, apakah uang sedekah subuh boleh dikasih ke orang yang lagi sakit? Boleh, yang penting untuk orang lain ya. Oke. Ustazah, bolehkah sholat dulu belum dibayar? Bolehkah sholat hajat? Sholat sunnah boleh dikerjakan apapun motivasinya ya. Kalau anak berhutang sama orang tua terus dia meninggal, harus dibayar kemana? Sampaikan kepada ahli warisnya kalau lagi ada pembagian waris. Kalau enggak apa-apa, ganti dengan sedekah aja. Ya Allah, saya sedekah 200.000 membayar hutangku kepada orang tua. Ustazah, aku mau OTW ke rumah nenek. Ada uang celengan subuhku udah seminggu. Mau dikasihkan ke nenek. Masya Allah. Nah ini kan mantep ya. Nah ini mantep banget ya. Nah mulai dari hal yang kecil. 1 minggu kasih jalan, memberi. Kita lihat wajahnya senang, happy. Itu menjadi berkah buat kita. Ya kan? Nah bagi kita misalnya uang itu kecil. Katakanlah misalnya 2.000 atau 5.000 seminggu. Tapi ketika kita kasih itu menjadi berkah bagi kita. Yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah dibiasakan sampai nanti dia menjadi ringan. Selamat ya Mbak sudah mengamalkan banyak hal. Ustazah, bagaimana membayar sholat yang tertinggal? Kalau ingat jumlahnya boleh dikodo. Kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana? Sama-sama ya. Kalau sedekah subuh tapi nggak punya uang buat makan, kalau diambil buat kebutuhan lagi boleh nggak? Boleh. Berarti tidak jadi berbuat baik. Tetap dapat pahala kok, dapat pahala kebaikan. Karena kebaikan yang tidak jadi dilakukan dapat pahala 1. Kebaikan kebaikan yang jadi dilakukan dapat pahala full. Boleh nggak kalau video-video ustazah saya posting di profil saya tanpa izin dari ustazah? Kalau di share di platform lain seperti YouTube, FB nggak boleh, termasuk di TikTok nggak bisa. Itu pelanggaran panduan komunitas dan aku khawatir ada apa-apa nanti aku yang bertanggung jawab. Kalau mau boleh di profil story aja. Di story bisa, tapi kalau permanen di feed dan beranda jangan ya. Aku tegas menyatakan jangan ada di bio-nya aku ya tentang peringatan itu. Tapi kalau story nggak apa-apa. Story Wawa, story IG gitu nggak apa-apa. Atau story TikTok nggak apa-apa. Sekedar story. Ustazah, orang was-was mandi setelah orang haid. Bersihin keran harusnya tidak begitu ya. Gimana maksudnya Mbak Una? Maksudnya gimana Mbak Una? Coba ya dibantu ya, pertanyaannya gimana nih, orang was-was mandi. Bolehkah umroh bayar cicil? Sebenarnya umroh nggak harus mampu ya. Nah makanya kalau teman-teman mau umroh boleh aja dengan menyicil tapi tidak boleh riba ya. Riba nggak boleh. Kalau arisan umroh misalnya boleh. Yang penting ahli warisnya tahu ya. Sholat rawatib tapi azan sudah lewat bisa. Sholat rawatib itu bisa dikerjakan selama ada waktu sholatnya. Ya, misalnya nih sholat zuhur azannya 12.30. Teman-teman baru sholatnya jam 1 siang. Itu kan masih ada waktu zuhurnya tuh Mbak Eli ya. Maka bisa aja teman-teman qobliyah zuhur dulu. Lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Bisa teman-teman, bisa. Selagi masih ada waktu sholatnya ya. Ustazah, kalau tinggal di tanah suci apakah mati syahid? Mati syahid itu kalau mati di tanah suci dan kita melakukan kewajiban.
kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat, mati kita ya dalam keadaan ibadah itu mati syahid ya. Kalau tinggal di sana suci joget-joget matinya juga bukan mati syahid ya. Ustazah, semenjak aku mengerti live aku banyak manfaatnya seperti puasa Senin dan Kamis. Semoga bermanfaat ya. Bayar janji pakai kata maaf nggak bisa. Kecuali orang yang kita janjikan meridhoi itu semuanya. Aku pernah janji ngajak kamu makan siang. Rupanya aku mendadak bangkrut. Ikhlasin ya. Iya, itu baru aman. Oke. Bagaimana orang tua nggak mau ikut kita. Sedangkan mereka nggak punya rumah. Nggak apa-apa. Sewakan aja rumah yang layak di luar. Hal yang wajar orang tua tidak mau ikut anaknya. Wajar. Mungkin banyak faktor yang dia pertimbangkan. Nggak usah dipaksa ya. Sebenarnya berapa rakaat qobliyah zuhur dan asar? Qobliyah zuhur paling bagusnya 4 rakaat. 2 rakaat boleh. Qobliyah asar 2 rakaat ya. Oke, sebentar ya. Gimana kalau mau umroh tapi nggak bisa ngaji? Ngaji dan umroh itu 2 bab yang berbeda. Ya, pergilah umroh, nanti boleh ngaji di Quran yang ada Latinnya. Bawa Quran Latin ke sana, kan ada Quran per juz Latin juga. Cuman tetap belajar Al-Quran sampai bisa hukumnya wajib. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa, oke, itu hukum bacanya sunnah biasa aja. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan baca Quran, memang berdosa kalau nggak pandai baca Quran. Supaya nggak berdosa, bacalah Al-Quran itu dengan belajar dan mempelajarinya. Oke. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan dikerjakan sama qobliyah juga enggak? Selagi masih ada waktu subuhnya, boleh. Tapi kalau waktu subuhnya udah enggak ada, itu udah enggak boleh. Fokus ke sholat subuh aja. Oke. Ustazah, oke, mandi setelah orang haid mandi, dia bersihin keran. Karena takut dia pegang pakai tangan belum suci. Mandi... Orang was-was mandi setelah orang haid mandi. Orang was-was setelah orang haid mandi. Ini aja aku udah gak paham. Dia bersihin keran DLL. Orang yang mana dulu? Yang mandi atau yang was-was haid mandi? Karena takut dia pegang pakai tangan belum suci. Pegang apa? Subjek, predikat, objeknya terlalu banyak ini. Coba dibantu pelan-pelan ya. Ini pakai bahasa hati baru bisa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Coba pakai bahasa yang lebih mudah lagi bagi aku ya. Oke. Kalau batas sholat isya itu jam berapa ya? Batasnya ada yang mengatakan sampai jam 12 tapi pendapat lain mengatakan sampai azan subuh. Tapi jangan teman-teman lalaikan isyanya. Banyak orang yang sholat isya itu di sepertiga malam terakhir. Dia sholat isya dulu lalu dia sholat tahajud. Sengaja katanya ingin menggabungkan dengan sholat tahajud kayak gitu. Nah itu boleh kalau ketiduran dan tidak boleh kalau teman-teman itu dibiasakan karena tabiat sholat tahajud itu di akhir waktu, sementara tabiat siap Mbak Dahlia, sementara tabiat sholat fardu isya itu di awal waktu. Jadi kalau bisa tahajudlah sholat isya lah di awal waktu, tahajudnya di ujung waktu ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu melalaikan sholat isyanya. Oke. Sholawat adrik ini dibaca kalau kepepet atau harian. Bebas, mau kepepet boleh, harian boleh. Tapi yang manapun yang ingin teman-teman lakukan, usahakan untuk melakukan yang namanya sholawat setiap hari ya. Ustazah, tolong ajarkan sholat jama. Sebenarnya kemarin kita ceramah tentang jama sih. Coba dilihat di channel YouTube aku, Jama Qosor Nela Luki. Atau di TikTok aku di pojok kiri atas itu ada tentang jama qosor dalam sholat yang udah dilihat 7 juta orang. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Nanti kita ceramah terus tuh tentang jama, tentang tala dan seterusnya ya. Ustazah, oke. Ustazah, saya mu'alaf. Apa hukumnya makan minum di rumah orang tua yang beda keyakinan? Apakah orang tuanya makan makanan haram dalam agama Islam? Kalau dia memakan makanan haram dalam ajaran Islam, usahakan jangan. Mbak aja yang bawa makanan, ajak makan bersama di dalam rumah itu ya.
Oke, tapi kalau dia nggak makan makanan yang haram, makan aja Mbak, nggak apa-apa. Karena nggak semua non-muslim makan makanan yang haram kan. Saya sholat berdiri, tiba-tiba saya merasa pusing. Bisakah saya lanjut duduk? Sangat bisa, nggak ada masalah. Kita sholat, baru 2 rakaat, kapal oleng kapten kena badai topan. Nah langsung duduk nggak apa-apa. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk ya. Ustazah, oke, kalau misalnya aku selalu mengikuti live ustazah, bisa nggak aku anggap guruku? Teman-teman mau menganggap aku apa, nggak masalah. Mau dianggap aku teman juga nggak apa-apa, dianggap guru juga nggak apa-apa, dianggap suhu juga nggak apa-apa, dianggap adik juga nggak apa-apa, dianggap anak juga nggak apa-apa. Yang paling penting bagiku adalah aku selalu berdoa agar teman-teman happy dalam belajar dan Allah mudahkan dalam mengamalkan. Oke? Nah, mau dianggap nenek ya nggak boleh. Thank you ya Mbak. Ustazah, oke. Baca Al-Quran tidak sesuai waktunya. Contoh Al-Waqiah subuh dan lainnya. Mbak, baca Quran gak ada waktu haram. Oke, aku jelaskan ya. Baca Quran kepala suku juga boleh. Ya. Jadi kayak gini ya. Baca Al-Quran gak ada waktu haram. Tapi puasa ada waktu haram. Sholat ada waktu haram. Kalau baca Quran gak jadi masalah Mbak. Tidak ada waktu haram baca Quran, misalnya mau baca Quran, yang ada tempat yang nggak boleh baca Quran, di tempat sampah, kemudian di kamar mandi dan toilet. Ya, tetapi kalau seandainya baca Quran tuh bisa, kapanpun 24 jam, nggak masalah. Nah, tapi kalau waktu haram sholat ada, waktu haram, iya Mbak Sukerti. Nah, kalau waktu haram sholat ada. Waktu haram sholat habis subuh menjelang syuruk, kemudian kenapa? Karena matahari akan muncul dan orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Kemudian jam 12 tepat dan habis asar menjelang maghrib itu haram sholat. Tapi kalau untuk zikir sholawat tidak haram sholatnya. Ustazah, oke, ketika bersuci setelah haid sebelum waktu subuh, apakah saya harus sholat maghrib dan isya? Nggak, ya. Oke, bersihnya kapan? Kalau bersihnya di isya, ya harus sholat isya di kodo. Tapi usahakan di mana bersih di situ mandi ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, suami mengucapkan talak 3 karena disuruh. Talak dalam paksaan, nah talak dalam tekanan tidak jatuh talak ya. Oke, jadi nggak apa-apa nganggap teman, nggak apa-apa. Yang penting tetap ihtiram. Karena begini, kalau kita menuntut ilmu dengan seseorang, kita boleh anggap dia apa saja, tapi mesti ihtiram. Itu aja sih, karena syarat berkahnya ilmu itu adalah ihtiram, menghargai sehingga ilmunya masuk. Itu aja sih ya teman-teman ya. Nah kayak teman-teman lah, baik kita bercanda tapi tetap ihtiram ya kan. Oke gitu ya. Ustazah, saya tegah puasa Daud tapi dugaan saya saya puasa Daud. Oh siap ya. Saya puasa Daud tapi dugaan saya anak dengan suami selalu menguji kesabaran tiap hari. Nggak ada urusannya. Kalau seandainya kita puasa, puasa aja. Toh kalau seandainya kita marah, puasanya tidak batal. Cuman pelan-pelan menahan kesabaran, menahan ya. Tetapi untuk menahan tujuannya apa? Biar melatih kesabaran aja. Nggak apa-apa Mbak, puasa marah nggak batal. Tapi jangan marah-marah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, sebentar ya, kelewatan ya. Boleh mandi pakai shower atau harus pakai gayung? Boleh pakai shower mandi. Sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas kecil, dari hadas besar, lillahi ta'ala. Gini, lu showernya terus ke bawah. Badan bagian kanan, kemudian badan bagian kiri. Nah, yang nggak boleh itu gini-gini. Nah, kayak gitu ya, kayak pakai tuner aja biar hemat ya. Ustazah, kalau wudhu di kamar mandi, apa harus pakai sendal? Nggak ya. Ustazah, sujud menghalangi muka. Mukena tidak boleh menghalangi kening. Jadi kening itu harus nempel ke sejadah ya. Ustazah, kalau wudhu di kamar udaya, oke. Ustazah, kalau mau masukin anak ke pondok, bagusnya lulus SD atau lulus SMP? Kalau dia cuma mau 3 tahun lulus SMP.
Karena puber itu anak pas SMA harus dilindungi di pondok. Tapi kalau dia sanggup 6 tahun, ya dari taman SD. Paham ya? Kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman sehat, ini masih hidup nih manusianya nih. Aku mau cari profil picture yang lurus. Nggak ada, miring semua aku tengok. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Hidup, Masya Allah, masih hidup guys. Oke, masih bernyawa ternyata. Ustazah, sholat syuruk boleh dikerjakan di rumah enggak? Sholat syuruk kalau mau dikerjakan di rumah enggak dapat pahala haji umroh. Kalau mau dia dapat pahala haji umroh masih bernyawa ya. Kalau dia mau dapat pahala haji umroh maka dia mesti diiringi dengan sholat di masjid. Karena dalam dalil dijelaskan bahwa siapa yang sholat subuh 2 rakaat sampai lalu dia tetap di masjid gitu ya. Lalu dia beriktikaf di masjid. Dia sholat subuh ke masjid, lalu dia tetap di masjid, lalu dia iktikaf di masjid. Ya, dia sholawat, dia berzikir, dia ingat kekurangan diri, ya kemudian dia berdoa, ya dia baca Quran gitu kan. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian teman-teman sholat pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan ke mertua, silahkan, gak jadi masalah ya. Bolehkah sholat isya sebelum subuh? Boleh, cuma jangan dibiasakan. Karena sholat fardu itu ada baiknya di awal waktu. Ketiduran Ustazah, jangan ketiduran sebelum isya. Ya, ada 3 waktu dilarang tidur. Yang pertama habis subuh, gak boleh ya. Kenapa? Karena an-naum ba'da subuh yazhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Jangan tidur juga habis asar, jangan tidur juga sebelum isya. Yakrahun naum qabla al-isya. Ya, Allah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Ya, suami istri Mbak Supramiati ya. Ustazah, bolehkah qobliyah subuh setelah iqomah? Kalau kita di rumah ya boleh. Orang udah pulang dari masjid, kita qobliyah subuh, lalu sholat subuh, nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu subuhnya. Tapi kalau di masjid, orang udah iqomah, berhenti. Karena kejar takbiratul ihram lebih utama dibanding sholat sunnah. Ustazah, rambut tiba-tiba keluar waktu sholat. Tinggal kalau nggak sengaja dibenerin aja, nggak batal kok. Ustazah, sholat sunat Al-Fatihah aja sah nggak? Seluruh jenis sholat. Mbak Muji, aduh. Pulanglah dulu nggak dijawab-jawab katanya. Aku merajuk juga lah guys, teman-teman merajuk, aku merajuk juga lah. Pulanglah aku, kena marah terus karena nggak jawab. Maaf ya guys, nggak kebaca semua nih guys ya. Aku merajuk lah, dimarah terus aku. Kena marah terus aku tiap hari geng. Nah, ceritanya ini guys ya. Oke guys. Oke, jangan merajuk ya guys. Nanti nggak marah sah. Oke, Al-Fatihah itu boleh dibaca. Sholat cuman Al-Fatihah doang itu boleh ya. Nah, sholat cuman Al-Fatihah doang itu boleh. Sholat fardu pun boleh cuma Al-Fatihah. Cuma cuma ujung-ujungnya kan kita tidak melakukan sunnahnya ya kan. Sunnahnya adalah iftitah dan ayat pendek ya kan. Sholat fardu pun cuman Al-Fatihah doang nggak apa-apa. Ustazah, kalau udah telanjur riba gimana? Ya, kalau udah terlanjur riba, maka teman-teman jual aset yang lain kalau ada untuk menutupi hutang ribanya. Atau misalnya kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, ditabung. Jangan banyak jajan dulu untuk membayar hutang ribanya. Atau minimal jangan telat, karena kalau telat makin ada denda, makin banyak ribanya. Ya, kalau bisa jangan telat. Kalau telat makin ada denda, makin banyak nanti ribanya. Ya, jadi kalau bisa jangan telat ya. Oke, Ustazah boleh nggak ambil uang suami tanpa bilang untuk makan anak di sekolah? Maksudnya gimana? Tanpa bilang, suaminya pelit kah? Kalau suaminya pelit boleh ambil uangnya. Kalau suaminya nggak pelit jangan ya. Oke. Ustazah, bolehkah muslimah pakai baju atas bawah celana?
Wanita nggak boleh pakai celana ya, asirwal lirijal ya. Celana itu pakaian daripada laki-laki ya. Harus pakai rok atau gamis yang terhampar ke bawah ya. Ustazah, puasa Daud bolehnya berapa lama? Sepanjang usia. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sepanjang usia kita ya. Sepanjang usia kita ya, puasa Daud sepanjang usia kita. Nah, cuman kalau mau batal boleh, kalau nggak sanggup boleh dibatalkan, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Utang bank itu riba dong. Hutang bank itu riba dong. Yang pertama dia ada bunganya di dalam hutang itu. Yang kedua ada dendanya kalau telat membayar. Yang ketiga adalah kalau kita nggak sanggup bayar, maka mobil kita itu dia tarik dan uang yang udah yang kita setor setiap bulannya nggak dia kembalikan. Itu ribanya, ya. Ustazah, wudhu tapi batuk-batuk perasaan keluar pipis, terus wudhu lagi batuk lagi, keluar pipis beneran atau perasaan aja? Ya, ini kentut pipis itu kadang-kadang cuman perasaan. Ya, pernah sering merasa kentut ya? Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, asy'urut tumata." Aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kita harus yakin itu pipis baru kita ulang. Kita harus yakin itu adalah kentut baru bisa kita ulang. Kalau nggak yakin jangan. Itu palingan was-was aja. Ustazah, gimana cara ngilangin rasa malas? Nggak ada. Malas itu tetap ada rasa. Ya, malas itu tetap ada karena manusia punya nafsu untuk bermalas-malasan. Wa mal hayatid dunya illa lahu wa la'ib. Bahwa dalam dunia ini banyaknya permainan dan senda gurau. Malas itu semua kita punya. Saya punya, Mbak punya, Pak Ustadz lain punya, Presiden punya, pengusaha punya. Semua orang punya rasa malas. Tetapi saat dia malas, dia ngapain? Nah, ini problemnya. Makanya pertanyaannya, bagaimana menghilangkan rasa malas? Bukan. Tapi bagaimana menyikapi rasa malas? Karena malas nggak bisa dihilangkan. Nanti dia akan datang terus tuh, si malas itu tuh, tetangga kita itu. Nah, cuman masalahnya adalah kan al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan. Jadi malas itu nggak apa-apa, no problem. Tapi ketika kita malas, kita paksakan. Itu aja intinya, ya. Oke, aku juga sering males tapi aku tetap mengerjakan walaupun terpaksa ketika males. Nanti kalau nggak males lagi kan udah nggak terpaksa lagi ya. Ustazah, oke. Puasa Daud hari Rabu, Kamisnya ingin puasa Senin Kamis boleh nggak? Kemudian Jumatnya puasa Daud boleh nggak? Nggak. Coba dengerin aku. Puasa Daud itu adalah puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah. Puasa yang nomor satu paling bagus. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu sebab aku bilang yang puasa Daud enggak usah puasa Senin Kamis pun enggak apa-apa. Yang penting pertahankan aja puasa Daudnya. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ya. Oke, karena kenapa? Karena kalau seandainya Mbak ikut juga puasa Senin Kamis, nanti dia jadi tidak sehari puasa, sehari enggak. Contoh, Rabu Daud, Kamis Senin Kamis. Jumat nanti Daud lagi misalnya. Kan jadi berturut-turut. Sementara dia tidak boleh dilakukan berturut-turut ya teman-teman ya. Artinya hilang sifat puasa Daudnya. Makanya kalau udah puasa Daud, Daud aja. Gimana cara? Ustazah lagi sholat terlihat jari kaki. Batal nggak? Kalau nggak sengaja tutupi aja. Nggak batal ya. Ustazah oke. Doa tolak bala, Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Oke, Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Oke, Allahumma a'udzubika min jahdil bala. Mau pakai cadar suami nggak setuju, nggak apa-apa, nggak dipakai. Tapi kalau mau pakai jilbab suami nggak setuju, pakai. Gitu dia.
Karena cadar itu status hukumnya tidak sampai kepada fardu ain, tidak sampai kepada fardu yang ain atas diri sendiri. Tapi kalau kerudung sampai dada itu fardu ain. Jadi kalau suaminya ngelarang pakai cadar, boleh tidak memakai dulu sambil bernegosiasi dengan suaminya. Tapi kalau suaminya melarang pakai jilbab, pakai ya, mesti dibantah, harus pakai. Oke. Suami pindah agama dan melarang saya ibadah puasa. Ketika suami Mbak murtad, secara otomatis Mbak itu udah cerai sama dia. Ya, jangan lagi bersamanya kecuali kalau dia masuk ke dalam Islam. Ustazah, oke, kalau sudah mengamalkan puasa Daud, apa boleh puasa Yaumul Bid? Saran aku fokus ke puasa Daud aja. Itu udah top one banget di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, hukum gak pakai doa-doa wudhu gak apa-apa. Yang penting teman-teman baca aja niat wudhu, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Sah kok wudhunya. Walaupun teman-teman gak baca doa saat basuh wajah, saat basuh tangan, gak apa-apa. Wudhunya tetap sah ya. Ustazah, oke, kerja di bank apa riba? Karena suami gak kerja. Ya, apalagi kalau dia di bagian debt collector, analisis kredit, kolektor, ya, kemudian marketing kredit ya. Tapi kalau dia di bagian-bagian yang tidak ada muatan ribanya, masih ada yang membolehkan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ya, benar. Wudhu itu cuma 4 bagian yang dibasuh. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Oke. Kebiasaan haid 9-11 hari. Hari kelima udah muncul. Hari kelima kok dikodo? Haid nggak perlu kodo ya Mbak? Haid nggak perlu kodo ya. Ustazah, deposito itu riba nggak? Riba. Karena deposito itu kita nggak tahu uang kita kemanain. Bentuk kerjasamanya juga nggak jelas. Dan dia itu fixed return atau fixed income. Bagi teman-teman yang mau investasi di semacam deposito, pergi aja kayak sukuk retail ya. Coba dicari namanya sukuk retail, nanti belinya di bank tapi dia bukan produk bank. Oke, bolehkah sembahyang sholat sunnah sambil duduk? Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa, duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa, baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa, telentang. Ya. Sukuk itu apa? Sukuk itu adalah aset ya. Kayak mana cara menjelaskan sukuk ya? Dia adalah aset seperti deposito tapi sifatnya surat berharga. Ya, dan itu termasuk investasi liquid, uang yang diinvestasikan dan dia halal. Ustazah, oke. Kalau BPJS nggak apa-apa karena BPJS itu fasilitas pemerintah. Uang yang kita pakai untuk BPJS itu uang daripada pemerintah. Jadi adapun kita bayar itu tetap disubsidi oleh pemerintah. Nah, kenapa asuransi swasta aku tidak anjurkan? Misalnya aku ada sakit. Misalnya aku ikut asuransi swasta. Aku bayar 1 juta. Udah aku bayar 10 bulan. 10 bulan itu aku kena 10 juta. Rupanya aku sakit jantung. Contoh aja nih pura-puranya. Lalu aku kena pasang ring jantung 200 juta. Berarti 190 jutanya uang siapa? Nah itu yang nggak tahu. Kita minjem uang siapa? Itu yang nggak tahu. Maka asuransi itu riba. Kalau dia BPJS dia udah jelas. Itu uang pemerintah gitu lah. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke, rumah saya dekat masjid. Setelah azan saya mau sholat. Silahkan jawab azan dulu lalu kemudian teman-teman sholat ya. Jawab azan lalu teman-teman sholat ya. Oke. Ustazah, iya fashion show jangan. Nanti terbiasa dia Mbak. Udah benar itu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, saya doa sujud terakhir setiap mau habis sholat membacanya 11 kali ya kalau bisa ya. Oke, nah ya jadi gitu ya. Obligasi itu riba bukan, cari yang syariah kayak SR dan ST ya. Kalau ori jangan. Ustazah, bersentuhan dengan suami saat berhuduk batal nggak wuduknya? Jadi begini, bersentuhan wudhu dengan suami itu ulama madhab berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan
batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Aku coba pelan-pelan ya. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ya, jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Jangan berubah-ubah. Aku lagi sayang-sayangnya nih dengan suami. Batal kayak gitu ya. Misalnya gitu ya. Atau lagi marah, lagi sayang-sayangnya tidak batal, lagi benci-bencinya batal, jangan berubah-ubah ya. Ustazah, kalau ada tetangga meninggal agamanya non-Islam, apakah kita boleh takziah ke rumahnya? Sekedar datang boleh, tapi kalau dia lagi berdoa keluar ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, sebentar ya. Saya ketiduran, kalau sholat isya jam 1 boleh nggak? Boleh kalau sekali-sekali ketiduran. Yang penting jangan tiap hari ya. Menabung riba nggak Ustazah? Nabung ya nggak riba dong. Ya menabung tidak riba ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, ikut lomba jalan sehat biar dapat motor, nggak apa-apa. Lomba itu nggak masalah, dia kan permainan. Yang tidak boleh itu judi. Nah, yang tidak boleh itu adalah judi. Apa beda lomba dengan judi? Kalau judi itu kita bertaruh ya. Misalnya kita ada peserta 10 orang, lalu kemudian setelah itu kita bertaruh. Setiap orang itu membawa uang 1 juta. Ya, jadi nanti akan ada yang dapat 10 juta dan akan ada yang kehilangan 1 juta. Nah itu baru judi, dia ada taruhan. Tapi kalau sekedar 17 Agustus, kalau sekedar teman-teman itu lomba Car Free Day, itu nggak masalah, itu permainan saja. Time zone, itu permainan saja ya. Oke, aman ya. Oke. Rumah saya dekat masjid, lalu imaman dari rumah. Bisa kan? Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Karena yang namanya berjamaah itu satu tempat, satu waktu. Aku paham yang Mbak maksud. Misalnya di depan rumahku ini ada masjid atau musola. Lalu aku di rumah. Ikut aja imamnya dari rumah. Imamnya berdiri, saya berdiri. Imamnya ruku, Allahu Akbar, saya ruku. Ya sami Allahu liman hamidah, saya juga ikut sami Allahu liman hamidah. Nggak bisa. Siap Mbak Sarmiati? Nggak bisa. Karena yang namanya berjamaah itu satu tempat, satu waktu. Ya, dia tidak boleh beda tempat walaupun satu waktu. Ya. Nah, kecuali di Mekah dan Madinah itu bisa. Jadi yang namanya jemaah satu tempat satu waktu. Oke, ikut Car Free Day pakai karcis. Karcis nggak apa-apa karena hadiahnya tuh nggak dari karcis itu. Hadiahnya itu dari proposal, dari bantuan masyarakat, ya, dari PT. Nggak apa-apa, nggak masalah Mbak. Oke, Ustazah, oke, saya maghrib sakit nggak bisa sholat. Nggak bisa sholat, kemarin saya jamak takhir. Harusnya tidak jamak takhir. Harusnya tetap sholat walaupun dalam keadaan berbaring. Ada dalil, sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang ke depan. Tetap kita melakukan sholat ya. Ustazah, kalau hobi mancing terus bayar jutaan, apakah disebut judi? Cara kerjanya gimana Mbak? Kalau ada yang ditaruh dan hadiahnya dari taruhan itu judi Mbak. Ya, itu judi. Ya, coba dilihat ya. Ustazah, apakah nanam saham itu riba? Saham itu kita sebagai investor, pemilik perusahaan. Saham itu boleh, cuman harus tahu itu perusahaannya perusahaan apa. Ya, kemudian emiten atau nama perusahaannya itu terikat riba atau enggak, bergerak di bidang apa, laporan keuangannya gimana, laba ruginya berapa. Ya, jangan membeli perusahaan yang dia punya profit misalnya
7 miliar tapi hutangnya 10 miliar. Harus ditengok-tengok gitu ya. Harus dilihat-lihat. Karena kalau kita buta, kita cuma beli saham dari analisis grafik, itu judi ya. Jadi investor itu boleh ya. Boleh, bahkan harus kita itu investasi. Cuman hati-hati, harus pakai ilmu, harus jadi investor sejati. Nggak boleh asal beli-beli kayak anak muda gitu ya. Ustazah, saya punya hutang 10 juta, nyicil bulan tiap 12 bulan, tiap bayar uang mu'nah 15.000. Nyicil mu'nah. Oke, astagfirullah ya. Apa nih maksudnya nih Mbak? Mu'nah. Oke ya. Ustazah, apa orang pikun wajib sholat nggak? Pikun itu nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, pikun lah dulu. Kalau orang pikun dia nggak wajib sholat. Kayak gitu ya. Ustazah, dengan mertua tidak batal karena dia mahram selagi kita nikah sama anaknya. Kalau sholat taubat sama duha boleh, doanya di terakhir boleh, nggak ada masalah ya. Oke, saya mau sholat duha jam 10, bagus. Sholat duha itu jam 10 bagus ya. Bagus ya, saat matahari sudah terik banget ya. Ustazah, pay letter gimana kalau dia ada dendanya? Nggak boleh. Zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, kita jawab ya, edisi malam minggu, maka pertanyaannya terkait malam minggu. Enggak, bercanda saja. Tadi ada yang nanya, saya itu selalu buat status ya. Lalu yang lihat itu adalah laki-laki. Nah, pertanyaannya apa statusnya? Jika statusnya cuma foto yang tidak berlebihan, tidak mengumbar syahwat, tidak tabaruj, tidak terbuka, tidak buka aurat, mubah. Foto itu mubah, boleh, nggak masalah. Ya, it's okay ya. Jadi yang penting sesuatu yang berlebihan aja sih. Yang mubah jangan terlalu berlebihan. Tapi kalau yang sunnah, yang wajib gas lah ya kan. Siap Mbak Nur Korotul ya. Oke Mbak Caci ya, ngobrol malam minggu ya. Ya Masya Allah ya. Oke, oh pendapatan 6 juta tapi pengen zakat, nggak usah. Ya kalau 6 juta boleh sedekah aja ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, cara biar nggak gampang emosi. Aku justru mau belajar emosi, ini belum berhasil ya. Jadi mulai tidak jadi gini, dalam otak kita ada namanya sistem amigdala. Amigdala itu adalah sistem pertahanan. Kalau di status video nggak apa-apa, kalau di status ya nggak apa-apa. Misalnya nih amigdala itu ada dalam kepala kita, dalam otak kita ini ada namanya amigdala organ ya, yang dia itu selalu membuat benteng pertahanan agar kita melindungi diri dari sakit hati, dari melindungi diri dari tekanan, melindungi diri dari sesuatu yang mematikan, yang menyakitkan hati kita punya. Nah, amigdalanya coba ditekan. Dengan cara apa? Jangan cepat memberikan reaksi ketika kita dalam tekanan. Ketika kita dalam tekanan, itu amigdalanya bereaksi sehingga kita akan marah. Contoh, misalnya ada orang yang bilang, "So alim kau mah." Langsung amigdala kita bekerja. "Daripada kau sok kafir," misalnya gitu kan. Nah, itu terlalu cepat memberi terlalu cepat kita memberikan reaksi. Maka proses kerja daripada amigdala tadi harus ditekan dengan mengganti reaksi dengan respon. Sementara kalau respon itu dia ada proses berpikir lah 90 detik. Contoh seperti yang sering aku sebutkan. Ketika kita lagi naik mobil santai, lalu ada orang yang kemudian memotong, kita ngomong apa? Amigdalanya, proses otaknya langsung bekerja dengan cara apa? Marah kayak gitu. Oh, nggak ada kepala tuh orang. Oh, nggak punya hati tuh orang. Oh, enak aja. Padahal nggak ada terjadi apa-apa ketika kita dipotong, tetapi kita langsung bereaksi. Nah, itu sebab emosi itu datang. Nah, dalam kaidah fikih syariatnya, ketika kita bereaksi itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka setan akan masuk dalam dada kita. Nah, ketika setan itu masuk, dia akan menambah kemarahan kita tuh. Si setan tadi, ngapain dia menambah kemarahan kita? Biasanya dia akan membuat kita itu melupakan kebaikan orang itu dan selalu mengingat salahnya
itu. Akhirnya proses berpikir itu menjadi mandek. Coba kalau kita dipotong, cus, santai dulu, ambil nafas, istighfar, la haula wala quwata illa billah, terkejut, kaget gitu. Lalu kemudian berikan respon. Oh iya ya, kan aku nggak kenapa-napa. Oh iya, mungkin dia buru-buru. Mungkin kalau aku jadi dia buru-buru, aku juga seperti itu kok. Nah, itu dia adalah proses respon. Jadi jangan memberikan reaksi, tapi berilah respon. Itu beda ya, beda. Makanya marah itu sebenarnya hanya proses reaktif ketika kita tertekan ya. Suaminya bilang kamu ini nggak becus, nah langsung proses otaknya bekerja, bam bam bam. Abang lagi macam abang aja yang becus, nah berkelahilah. Nah itu dia pertahanan. Jadi harus ditahan marah itu. Memang ditahan marah itu sampai terbiasa memberikan respon, bukan reaksi. Kalau bagi beberapa orang itu prosesnya lama, tapi beberapa orang yang udah terbiasa sebentar aja dia. Ketika ada yang menekan dia udah biasa aja responnya. Karena dia udah bisa memberikan respon, bukan memberikan reaksi. Jadi jangan terlalu reaktif. Tidak semua hal harus diberikan reaksi saat itu juga. Ada kalanya diam itu adalah respon terbaik, ada kalanya tenang itu adalah bagian dari jawaban. Oke. Kalau mandi junub, apa benar kalau air bersih harus seperti wudhu? Maksudnya gimana Mbak Alisa? Harus bersih seperti wudhu? Kalau air harus bersih? Oke, saya seperti itu saja, nggak memberi reaksi, tapi lama-lama sakit hati ini karena terlalu banyak memberikan celah orang lain untuk masuk ke dalam dada kita, ya. Makanya habibaka yauman ma, apapun dengan suami, dengan anak, dengan istri, ya, cintailah orang itu sekedarnya, atau dengan teman, karena bisa jadi ya dia akan jadi orang yang kita benci. Wa abghid, dan bencilah orang itu sekedarnya, bisa jadi dia akan jadi orang yang paling kita cintai ya. Jadi sekedar jangan cepat memberikan reaksi, jangan reaktif lah kayak gitu. Harus cuek. Cuek itu tidak pakai proses berpikir. Nah kalau reaksi itu proses berpikir. Kalau reaksi itu ini saya harus gimana nih, saya harus marah, saya harus tegas, atau saya harus diam aja nih lagi dimarah suami nih, saya melawan, saya diam, saya nangis, keluar rumah, atau saya di kamar aja ya. Itu respon, ada proses berpikir. Respon apa yang tepat untuk ketika kita dalam tekanan. Oke, jadi jangan dibiarin, ada proses berpikir gitu ya teman-teman ya. Dilatih betul-betul supaya emosinya mereda. Karena emosi itu akan membuat harga diri kita di mata manusia menjadi jatuh. Orang yang suka marah-marah tidak akan didengar. Karena kebiasaan dia marah menjadi sesuatu yang B aja bagi orang. Kayak gitu ya. Nah seperti itu ya. Jangan suka marah-marah, naik jantung nanti ya. Oke, gitu ya. Ustazah, suami saya baik ke orang lain, dibopong kalau saya dibentak. Dibopong orang lain kalau saya dibentak. Ya itu tadi prosesnya. Nah, ketika ada ketahanan itu, ketika ada Mbak bentak lagi, dia nanti Mbak bentak-bentak lagi, dia nggak akan, dia udah kebal gitu ya teman-teman, dia udah kebal ya, naik tensi nanti ya. Batas sholat isya sepertiga malam masih bisa, tapi jangan dibiasakan karena ada baiknya sholat isya itu di awal waktu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Apa yang wajib dibaca dalam Al-Fatihah selain sholat selain Al-Fatihah? Hanya tahiyat akhir aja ya. Cuma saya tak sampaikan itu sepenuhnya Pak Syukur. Repotnya nanti mereka nggak baca itidal, nggak baca ruku dan sujud. Sebenarnya Al-Fatihah dan tahiyat akhir aja. Diam-diam aja Pak Syukur ya. Nanti nggak dibaca mereka pula. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, diem-diem aja, semoga nggak paham yang lain ya. Aku sering melakukan dosa besar, udah taubat tapi maksiat lagi. Udah taubat, maksiat lagi, ya mau gimana? Al-insan fi mahalil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Gagal, coba lagi, salah perbaiki. Oke. Sebenarnya hanya Al-Fatihah dan tahiyat akhir aja sih. Oke, ya isi-isi aja Pak. Ustazah, bagaimana orang-orang yang oplas terus meninggal? Nggak ada gimana-gimana. Oplasnya itu berdosa. Udah itu aja. Nanti dicuci di neraka ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Masya Allah, sehat selalu ya.
Ya Ustazah rahasia, banyak sunnahnya betul. Oke, tapi tidak usahlah dimasukkan hati yang tadi ya. Lakukan aja semua bagian dari sholat itu ya. Oke, aku seorang ibu yang rindu. Yang rindu anak surganya. Maksudnya gimana Mbak? Bolehkah masang foto di dalam rumah? Foto itu dia bukan hasil imajinasi. Ya, foto itu dia adalah hasil dari teknologi. Jadi secara hukum boleh. Nggak masalah ya, secara hukum boleh, cuma pastikan foto itu tidak menghantarkan kepada keburukan, tidak mendatangkan kepada kejahatan, tidak mendatangkan kepada nafsu syahwat, mengubar syahwat ya seterusnya. Aku sejak kenal Ustazah berusaha hijrah. Zah, semoga Allah mudahkan ya proses hijrah teman-teman semua. Aku doakan terus, insya Allah aku doakan terus. Aku selalu doa semoga teman-teman bisa mudah memahami ilmu agama, diberikan kemudahan dalam mengamalkannya. Karena mengamalkan ilmu agama tentu tidak mudah, butuh waktu, proses, salah lagi, lalai lagi, coba lagi, lupa lagi, coba lagi, ya lupa lagi, coba lagi, aduh lupa lagi, haid lagi, malas lagi, ya seperti itulah. Ya namanya kita manusia, tidak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, yang penting cari aja jalan keluarnya ya. Oke ya. Ustazah, tadi aku kayak percikan setitik dari plafon. Apakah itu kencing cita atau najis? Kenapa dulu baru kita bisa tahu itu najis atau enggak. Kalau ragu-ragu ya udah dihapus, dibersihkan ya. Ustazah, aku mau sholat taubat, tapi kalau emosi apa saja saya kata. Emosi itu bukan sekedar sholat taubat. Emosi itu latihan. Karena emosi itu selain iman dia adalah psikis ya. Dia adalah kondisi mental kita kalau emosi ya. Nah jadi emosi itu capek teman-teman ya. Capek, dan itu akan membuat hilangnya fokus. Nah, emosi itu akan membuat hilangnya fokus. Biar aja suaminya emosi, udah diem aja, santai. Nanti pas dia udah diem, ngomong aja gini, nggak capek bang dari tadi teriak-teriak terus, udah gitu aja. Iya kan, nggak usah sampai geg ya, pusing kita teman-teman ya. Cintai diri ya. Ustazah, oke, bagaimana cara minta maaf kepada orang tua yang telah meninggal? 1, bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. 2, kirimkan Yasin buat dia. 3, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Keempat adalah berikan yang keempat adalah boleh ziarah ke makamnya, boleh sebutkan kebaikannya, boleh bersedekah atas nama dia gitu ya. Nah begitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya perempuan belum bekerja. Jika zakat yang dilakukan hanya zakat fitrah tidak apa-apa. Tidak apa-apa namanya belum kerja, belum ada uangnya ya. Ustazah, suami ngajak kakak cowok tinggal bareng serumah. Bagaimana apanya Mbak? Apanya yang bagaimana? Ya kalau bisa jangan berdua di rumah dalam satu atap. Itu aja sih. Ustazah, kalau kamar Ustazah nggak emosi karena kami diam aja. Iya gitu ya, bisa kok terpancing emosi. Biasanya host itu kalau ada komentar negatif biasanya juga cepat bereaksi. Nah itu yang nggak boleh ya kan. Ketika ada komentar negatif misalnya Ustazah pembohong, nah itu nggak boleh bereaksi negatif. Nggak boleh, harus memberikan respon yang tetap positif ya kan. Ustazah, kalau kita sholat isya jam 8 masih boleh ba'diyah isya? Masih. Sholat isya jam 9 pun masih bisa ba'diyah, jam 10 pun masih bisa ba'diyah. Ba'diyah itu dikerjakan pokoknya selama masih ada waktu sholatnya ya. Selama masih ada waktu sholatnya ya. Misalnya azan zuhur 12:10, teman-teman sholatnya jam 1, masih bisa qobliyah dulu zuhur, sholat zuhur lalu ba'diyah. Bolehkah nonton 17 Agustus? Silahkan, gak ada masalah. Hubbul watan, cinta negeri. Cuman kalau joget-joget dia lomba tari balon, ndak usah lah ramaikan ya, ndak usah ramaikan. Tapi kalau sekedar dia lomba tarik tambang, lomba balap karung, ya berpartisipasilah ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau di rumah ada lukisan almarhum ibu, sebaiknya dibuang? Nggak usah pakai lukisan, simpan aja di lemari. Kalaupun nggak dibuang, jangan dipajang.
Ustazah, saya sedekah subuh tapi dibagi-bagi, ndak apa-apa, infak, sedekah dibagi nggak masalah. Nonton wayang nggak ada masalah. Di mana masalahnya nonton wayang? Nggak ada. Secara hukum wayangnya juga nggak masalah karena dia nggak berbentuk asli manusia kan. Kemudian secara nilai dia ada muatan edukasinya kan, ndak apa-apa. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, jika orang tua meninggal, apakah kita bisa kirimkan amal tadi? Bisa, bisa banget ya. Ustazah, saya selalu berusaha taubat, tapi saya masih sering chat teman laki-laki. Apa besar dosa saya kepada suami? Chatnya bagaimana? Chatnya jinsiah. Abang lagi apa? Lagi di mana? Abang udah makan belum bang? Kangen bang, I miss you bang, love you bang. Nah, itu ndak boleh, itu dosa. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina ya. Kalau mbak ingin melupakan dia, nggak lama kok mbak. Move on itu nggak lama. Melupakan seseorang kalau kita mau itu nggak lama. Kecuali kalau kita tidak komitmen. Manusia itu punya antivirus untuk keluar dari segala tekanan, dari segala kesedihan, dari segala macam pengkhianatan. Kita punya antivirus untuk lepas kok dari itu semua. Nggak lama, setiap orang beda-beda sih. Ada yang sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu. Tapi kalau dia memfokuskan dirinya dengan hal yang bermanfaat, dia lupa kok ya. Udah nggak usah kalau itu memang jinsiah. Kan katanya pengen berubah. Oke ya. Ustazah, oke. Iya, madu memang berbusa Mbak Is. Itu enzim diastase dari perut lebahnya ya. Ustazah, bolehkah mandi junub nggak pakai sampo? Justru mandi junub jangan pakai sampo dan sabun karena itu suci tapi tidak mensucikan. Kalau mau nanti setelah mandi junubnya langsung pakai sabun ya. Oke, Ustazah, orang tua saya meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Wala taqnatum min rahmatillah. Nggak usah putus asa dengan rahmat Allah. Mau orang tua kita nggak sholat, mau dia berzina, mau dia berjudi, gitu kan? Ya, wala taqnatum min rahmatillah ya. Nah, jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah gitu ya. Kalau kamar mandi kecil, emangnya kalau berwudu, kalau wudu mana dia tadi? Pintu harus dibuka. Enggak juga kok. Yang penting jangan kena najisnya aja ya. Suami suka selingkuh, dimaafin nggak? Suaminya yang selingkuh nanyanya ke aku. Dimaafin atau enggak? Oke. Aku cuman berikan gambaran ya teman-teman ya. Iya. Oke. Suami-suami siapa nanyanya ke aku. Tapi oke, aku berikan gambaran. Jika mbak masih tahan untuk memaafkan, jangan lupa memberikan efek jerah kepada suaminya untuk tidak melakukan dosa. Bukan karena kita bucin, tapi karena dia harus berubah karena itu dosa, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita memaafkan, jangan ungkit-ungkit lagi kesalahan orang itu ya. Jangan ungkit-ungkit lagi, udah 2 tahun, tetap aja diungkit-ungkit, udah 2 tahun, 3 tahun, tetap aja diungkit-ungkit. Nah, itu yang tidak dibolehkan ya. Tapi kalau teman-teman ingin memilih menghentikan, yakinlah bahwa ke dalam kesendirian harus lebih taat. Itu aja, daripada nanti suaminya selingkuh lalu kemudian mbak tidak melayani, berdosa terus. Suaminya berdusta, mbak melawan, berdosa lagi. Suaminya nggak menafkahi, mbak tidak mau melayani, dosa lagi. Nah, kalau itu dosa, itu kalau dosa kayak itu lebih bagus diakhiri ya. Ustazah, parfumnya udah keterima, wanginya, wangi enak ya, siap Mbak Alfia ya. Ustazah, apa boleh qobliyah subuh maksudnya gimana? Kalau sholat subuh kesiangan, apa masih bisa tetap kunut? Ya kunut ya bisa. Qobliyahnya juga nggak, tergantung. Qobliyahnya bisa kalau masih ada waktu sholat subuhnya. Tapi kalau waktu sholat subuhnya udah habis, maka udah nggak bisa lagi. Oke. Ustazah, suamiku juga selingkuh. Alasannya karena kerja jauh. Iya, kalau mau dimaafkan, maafkan. Kalau tidak mau dimaafkan, selesaikan. Daripada teman-teman tidak melayani, selama itulah teman-teman berdosa ya. Ustazah, oke, aman ya. Istri sudah pisah sama suami, apakah bisa rujuk? Bisa. Talak berapa? Kepo pula aku tanya berapa. Talak 1 dan talak 2 masih bisa rujuk. Kalau pisahnya baru sekali, baru 2 kali masih bisa rujuk. Tapi kalau udah 3 kali nggak bisa ya.
perempuan harus nikah dulu dengan orang lain, setelah nikah harus tidur dulu dengan orang lain, setelah tidur cek hamil atau tidak, kalau hamil tunggu lahir anak, setelah lahir anak tunggu diceraikan baru bisa rujuk ya. Itu kalau dia adalah udah dalam kondisi talak 3 ya. Ustazah, kalau wudhu rambut pakai minyak ndak apa-apa Pak. Habis wudhu pakai minyak rambut nggak masalah. Sama dengan gini Pak, habis wudhu Bapak makan nggak masalah. Habis wudhu Bapak minum tidak ada masalah Pak ya. Ustazah, oke, bolehkah baca sholawat dalam hati ketika mau tidur? Boleh, nggak harus pakai mikrofon untuk baca sholawat, cukup dalam hati aja. Ustazah, oke, kalau baca sujud syukur, apa setiap sholat qobliyah wajib dan ba'diyah? Kalau maunya iya, tapi kan nggak wajib kan? Kan nggak wajib. Sujud syukur itu sunnah. Kalau mau dibiasakan, bagus ya. Ustazah, apa? Sejauh saja. Apa? Panggil-panggil. Pakai minyak wangi sebelum wudhu ndak apa-apa Pak Cukur. Ya, yang ndak boleh pakai minyak wangi itu saat ihram Pak. Ya, saat Bapak tawaf, sa'i, umroh, saat umroh ya. Tadi saya sholat berdiri, saat badianya isanya duduk ya, karena pusing, nggak apa-apa. Sakit apa sih Mbak Desca? Coba diselesaikan sakitnya supaya sembuh daripada sakit terus, diobati pelan-pelan ya. Pusing, sakit apa? Coba makan high protein, kurang cukup tidur, dan kemudian coba cukup air minumnya ya. Semoga cepat sembuh supaya bisa aman ya. Nggak enak juga kan sakit-sakit. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya, saya banyak dosa, sepertinya saya juga. Anda apa-apa. Hal insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempatnya lupa ya. Salah itu nggak apa-apa, yang penting jangan melakukan kedua kalinya. Kalaupun kita salah, ya udah kita maafkan diri kita. Aku juga pasti pernah salah, dan yang aku lakukan adalah oke, aku terima dulu aku salah. Aku maafkan diriku, tidak boleh menyesal berlebihan ya. Nah, udah aku maafkan, oke, aku tulis, besok aku nggak ulang lagi, misalnya seperti itu, ya kan? Nggak ada masalah lah, tanda kita manusia. Ustazah, apa zikir wajib wudu? Apa zikir? Oh, zikir ndak wajib wudu. Zikir, solawat tidak wajib wudu. Solawat, zikir, berdoa tidak wajib wudu ya. Oke, Ustazah, gimana menghadapi orang tua yang pilih kasih? Apa sih yang kita harapkan dari orang tua? Yang kita lakukan saat udah dewasa kayak gini, kalau udah main TikTok berarti udah 17 tahun ke atas. Yang kita lakukan adalah memberikan yang terbaik kepada orang tua. Orang tua itu punya faktor banyak, dia terlihat membedakan, padahal enggak. Kadang-kadang dia lebih ceria kepada anak yang susah untuk menenangkan hatinya. Kadang-kadang dia lebih cuek kepada anak yang mapan karena dia anggap anak itu udah mandiri. Atau kadang-kadang dia lebih ceria kepada anaknya yang lebih mapan karena dia senang dengan kesuksesan anaknya, dan agak sedih ngelihat anaknya yang tidak mapan karena anaknya belum mandiri. Semuanya pasti ada faktor, berbaik sangka jauh lebih baik ya. Oke, Ustazah, apakah dosa fitnah bisa dimaafkan oleh Allah? Agak berat kalau tidak minta maaf kepada orang yang bersangkutan ya. Ustazah, sholat pakai make up tergantung. Kalau make upnya waterproof, dihapus sebelum ngambil wudhu. Tapi kalau make upnya tidak waterproof, boleh diambil wudhu secara langsung ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kampar. Oke, di kampar ya. Itulah Mbak, agak sulit untuk sekarang, tapi coba DM aja dulu ya, nanti ditanggapi ya. Ustazah, oke ya. Batal nggak wudhu bersentuhan suami istri? Tergantung ya. Imam Syafi'i menyatakan batal ya, baik ini suami istri bersentuhan wudhu, Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana ya, dan nggak boleh berubah lagi benci-bencinya sama suami. Batal aja lah Imam Syafi'i. Lagi sayang-sayangnya Imam Hanafi, kan gak batal bang kata Ustazah Nela. Jangan ya, pilih salah satu, jangan berubah-ubah ya.
Oke, Ustazah, uang sedekah subuh dibelikan obat boleh nggak? Kalau obatnya orang lain boleh, ya untuk orang lain itu boleh. Boleh nggak sholat pakai lipstik? Sebenarnya bukan sholatnya yang jadi masalah, Mbak. Yang masalah itu adalah wudhunya, Mbak. Sholatnya nggak masalah. Teman-teman wudhu pakai make up, sholat nggak masalah. Tapi jangan berlebihan lah make upnya. Yang masalah tuh adalah wudhunya. Jika make upnya itu waterproof, ya waterproof gitu kan, anti air gitu, maka teman-teman wajib menghapus sebelum ngambil wudhu. Nanti takutnya air wudhunya tidak masuk ke dalam pori-porinya, bagian wudhu kan wajah. Tapi kalau dia tidak waterproof, maka dia tidak waterproof artinya dia bisa dihapus kena air, tidak perlu dihapus, langsung wudhu. Termasuk lipstick ya. Lipstick ini ada yang waterproof, ada yang enggak. Kalau dia waterproof aman lah ya kan. Sholat pakai sunscreen tidak berbau, aku tetap tidak rekomendasi, khawatir zatnya ya. Tawaf saat umroh aja ya Mbak, tawaf sunnah nggak apa-apa, saat umroh aja. Umroh itu kan mikot, niat ihram kan, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Besoknya udah bisa Mbak pakai sunscreen nggak apa-apa. Ya pas tawaf aja itu yang pas umroh aja maksudnya. Pas umrohnya kan cuma sebentar kan, setengah hari kan. Ustazah, oke gitu ya. Kalau sholat pakai kacamata, sejauh saya punya beberapa kacamata nggak ada yang bisa dibawa sholat sih. Karena kalau pakai kacamata tuh ganjel di sininya guys, sehingga nanti nggak nempel ini, nggak nempel banget nih kalau pakai kacamata nih ke sini nih. Nah lihat guys, nggak nempel dia. Jadi entahlah kacamata teman-teman agak lain modelnya kan. Nah jadi kalau pakai kacamata, kalau aku nggak bisa. Yang penting intinya bukan kacamatanya tapi nempel ya ininya ke sejadah. Pakai lipstick sunscreen, sunscreen. Udah lewat Mbak sunscreen, apa tadi pertanyaannya? Kalau udah wudhu pakai make up boleh, nggak masalah. Iya Mbak Fatimah, terima kasih ya. Kalau udah wudhu pakai make up nggak jadi masalah ya. Oke. Hukum musik, musik itu tidak boleh dijadikan hobi. Ya, dia dijadikan hobi, suka nggak boleh. Tapi kalau teman-teman sekedar mendengar atau terdengar tidak perlu ditutup pula. Ngapa? Haram, nggak bisa begitu juga. Kamu menjalan, makan, ada musik, lagi makan bakso, ndak harus kabur dari tempat bakso itu. Yang penting jangan dijadikan hobi gitu ya. Nah kayak gitu ya, makan. Ada temanku makan, dengar musik, dia kabur. Kemana? Kaburnya ada musik. Oh enggak sebegitu. Ya artinya dia tidak boleh dijadikan hobi ya. Sama dengan drakor, drama Korea. Jangan dijadikan hobi. Sesuatu yang mubah jangan dijadikan hobi ya. Ustazah, apa boleh sedekah subuh ngasih ke anak istri tiap hari? Boleh, tapi kalau anak istri terus Pak, sayang Pak. Karena gini, anak istri itu kan nafkah ya. Cuma ada baiknya kita menyebar sedekah subuh kita keluar. Karena semakin banyak orang yang kita sedekahkan, semakin lapang hatinya, bahagia mereka, berkah hidup kita Pak. Ustazah, oke, kalau pakai maskara sah nggak wudhunya? Tergantung. Maskaranya waterproof nggak? Apa itu waterproof? Anti air, anti badai, anti haters, anti baper. Kalau maskara Mbak itu tidak luntur terkena wudhu, maka harus dihapus maskaranya sampai teman-teman ngambil wudhu. Tapi kalau maskaranya itu waterproof ya, tidak waterproof aman ya. Tergantung maskaranya teman-teman ya. Oke, ya Allah ya, Masya Allah, pakai maskara ya. Siap ya. Ya yang penting tergantung maskaranya ya. Ustazah, boleh nggak beli tas mahal sampai jutaan? Boleh, kenapa nggak boleh? Jadi gini, kita boleh membeli barang mahal. Yang penting pada prinsipnya, coba perhatikan ini penting biar paham ya. Kita boleh jadi mubazir itu, aku cuekin komentar sebentar ya teman-teman. Mubazir itu bukan membeli barang yang mahal Mbak. Mubazir itu adalah membeli barang walaupun murah tapi nggak kita pakai.
Itu baru mubazir. Tapi kalau kita punya uang yang cukup banyak, lalu kemudian kita udah sedekah, kita udah zakat, kita udah berbagi, lalu kita berikan hak bagi diri kita untuk beli tas yang mahal. Nggak apa-apa, yang penting tidak hutang, tidak riba, dan kemudian kita pakai. Itu yang paling penting, kita pakai, itu yang paling penting ya. Dan pada tahap yang lebih bagus, jangan beli barang mahal dari hasil kerjaan kita. Belilah barang dari investasi dan aset kita. Contoh, orang biasa ketika punya uang dia beli handphone atau dia beli langsung, misalnya beli langsung mobil ya, kredit misalnya atau enggak kredit. Tapi orang yang bagus, yang mau kuat dunianya, uangnya dia kemudian belikan aset dulu. Hasil dari aset itu baru dia belikan keinginannya. Jadi muternya jauh. Ya, uang yang dia dapat, dia zakat, dia sedekah, dia belikan aset. Seperti misalnya properti atau paper aset, atau dia belikan sesuatu yang bisa mendatangkan uang buat dia. Hasil asetnya baru dia belikan mobil, baru dia belikan handphone. Jadi bukan dari hasil kerja kerasnya ya. Nah, itu biasanya orang-orang yang akan sulit jatuh karena dia membeli sesuatu tidak pakai uang kerjanya tapi aset yang bekerja untuk dia. Itu untuk pelajaran anak muda yang udah expired, diam-diam aja lah dulu ya kan. Nah, tapi pada sejatinya boleh nggak sih kita beli barang? Boleh asal dipakai ya kan. Nah, Ustazah sholawat nggak masalah ya. Ustazah oke. Anak muda aja dulu ya. Gitu ya. Ustazah oke, kalau saya diam ya. Karena tadi ada yang anak muda nanya, "Kak, aku mau mapan, gimana caranya?" Kerja yang rajin, jangan lupa zakat sedekah, jangan cepat dibelanjakan uangnya. Uangnya itu diberikan aset dulu. Hasil aset itu yang akan memberikan kita lifestyle. Aset itu nanti dari untuk beli handphone, aset itu juga untuk beli yang lain gitu. Jadi jangan pas ada uang langsung beli, ada uang langsung beli, susah nanti ya. Susah nanti kita ya kan, nggak boleh seperti itu. Ustazah oke, sebentar ya. Ustazah apa namanya yang expired udahlah, fokus ibadah aja. Ustazah apakah setelah sholat makan minum sholatnya batal? Setelah wudhu maksudnya ya. Setelah wudhu ketika dia makan minum apakah sholatnya batal? Makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali makannya sambil kentut ya. Ustazah, teman pinjam uang kita tapi gaya hidup mewah. Ya jangan mau lah. Jangan mau kan, tidak wajib ya kan. Ustazah oke, kalau niat sholat yang benar sebelum takbir atau saat takbir, dua-duanya benar, itu ikhtilaf ya. Ustazah bentar ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, tolong jelasin puasa Daud dong. Oke dong, puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, puasa Daud itu adalah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah, kayak gitu kan ya. Nah, contoh misalnya misalnya adalah sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, kayak gitu ya. Itu adalah puasa Daud ya. Pahalanya gimana? Pahalanya udah nomor 1. Makanya kalau teman-teman udah puasa Daud, nggak perlu lagi puasa Senin Kamis, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, puasa Daud udah nomor 1 ya. Oke, saya beli mobil dari hasil kerja saya sah. Apa itu udah benar? Udah benar, tapi ada baiknya. Kemarin pas punya uang beli mobil, misalnya ada 200-300 juta, diputar dulu. Misalnya Mbak boleh beliin rumah dulu untuk disewakan. Hasil dari sewa rumah tuh nanti bisa dibeliin mobil. Jadi bukan uang kita yang keluar, tapi uang aset kita. Tapi so far itu masih bisa diusahakan kalau masih ada waktu ya buat teman-teman semua. Ustazah, ketiduran yang penting jangan riba deh. Ustazah, 5 menit menunggu sholat apakah wajib wudhu lagi? Enggak, kalau nggak kentut nggak apa-apa. Dari maghrib teman-teman ngambil wudhu, lalu kemudian setelah itu isya, ini tidak batal wudhunya, nggak perlu wudhu lagi kok. Ya, tidak perlu wudhu lagi kok teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Siap Mbak Noni ya.
Oke, Mbak Noni. Oke, enggak aku yang bilang ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ustazah sedekah subuh uangnya receh, kalau ditukar dengan uang besar silahkan, gak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke ya Zam, maksud saya mobilnya bisa cari uang, betul itu. Nah itu bagian dari aset. Pokoknya aset itu adalah sesuatu yang mendatangkan uang ke kantong kita, itu adalah aset ya. Oke, nanti dari hasil aset itu mobilnya dibeli misalnya disewakan, maka hasilnya itu kan tanpa kita bekerja, itu namanya passive income. Dari situ nanti boleh beli handphone, boleh beli apa lemari ya, boleh beli manusia, bisa ya. Jadi kalau bisa jangan dari hasil kerja kita. Hasil kerja kita itu belikan aset, asetnya baru untuk lifestyle. Ustazah, apa boleh elas buat sholat? Elas itu masalahnya bukan karena elas itu bukan masalahnya bukan sholat, beli manusia, bercanda saja, fokus sekali sih. Oke gitu ya. Apa namanya tadi aku ngomong apa guys? Ya Allah. Oke sebentar ya. Ngomong apa aku tadi? Teman-teman lupa aku tadi, penting loh aku mau ngomong jelaskan ya. Ustazah saya selalu lupa rokaat, itu gimana? Lupa rokaat itu adalah sujud sahwi ya. Oh ya ailas ya, maaf, astagfirullah. Ailas itu masalahnya bukan sholatnya mbak. Ailas itu masalahnya merubah bentuk ciptaan Allah secara semi permanen. Jadi hukumnya syubhat. Jadi tidak ada hubungan ailas dengan sholat ya. Nah jadi dia itu syubhat mbak. Jadi kalau bisa jangan dipakai lah ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Oke, jelaskan Zah reksadana. Waduh, yang lain bingung nanti kalau aku jelasin reksadana. Ntar ya. Oke, aku jelasin dalam waktu 30 detik. Ntar ya. Ustazah, oke, hukum jual beli rumah abang terus diambil untung dari harga rumah. Nggak masalah, itu namanya ujroh. Kita sebagai penjual, sebagai marketingnya ya, ada komisi, itu ujroh, itu nggak masalah ya. Oke gitu ya. Ustazah, wanita pakai perhiasan emas nggak jadi masalah. Laki-laki haram pakai emas, laki-laki nggak boleh pakai emas ya. Saya udah 3 hari ini kena vertigo, gimana cara mengikuti ibadah yang terlewat? Kalau vertigo idealnya tetap sholat dalam keadaan baring ya. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalikian, kalau nggak bisa telentang. Mbak bertahan aja, nanti beli madu akasia, bisa minum madunya, vertigonya sembuh insyaallah. Udah banyak yang sembuh ya. Kalau setelah wudhu boleh makan, boleh, asal jangan kentut makannya. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sambung kuku juga nggak boleh. Jadi pokoknya segala yang merubah bentuk tubuh atau bagian dari tubuh yang itu lama kembalinya guys ya, lama kembalinya seperti semula, maka itu syubhat, haram, tinggalkan ya. Gitu ya. Nah lambung nanti akasia ya. Mau pesan madu akasia lagi, kolesterolku turun, boleh nanti ya. Ustazah, kalau nail art itu cuma kutek kan? Kutek itu boleh karena bisa dihapus, cuman kalau mau berwudu kuteknya dibuka ya. Kuku palsu I think bisa dibuka, kalau dia bisa dibuka boleh, kalau permanen nggak boleh ya. Jika orang kerasukan, sholatnya jadi nggak wajib. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, kerasukanlah dulu. Sama dengan orang pikun, orang gila ya. Kalau orang pikun, orang gila itu sholatnya nggak wajib ya. Jadi kalau teman-teman nggak sholat, pikun atau gila. Nggak, tapi itu beneran loh, gimana ceritanya? Beneran loh guys. Mau beli madu boleh ya, sebentar lagi ya. Pasang gigi palsu. Gigi palsu itu nggak masalah, karena alasannya hibzun nafs, menjaga diri. Sakit, masa makan bubur terus, ya kan? Nah, tapi kalau behel nggak boleh, kecuali ada alasan syar'inya. Misalnya Pak, gigi papa ini harus pakai behel. Kalau nggak pakai behel, nanti ujung-ujungnya dia akan terjadi peradangan di dalam dan seterusnya, ya kan? Itu boleh.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya kalau ada yang minta terus kita nggak kasih, dosa nggak memberikan sesuatu kepada orang, itu hukumnya sunnah ya. Oke gitu ya, mutikan gigi nggak masalah ya, tetapi jangan menghilangkan warna asli daripada gigi. Seperti veneer itu hindarkan, tapi ada di bawah veneer itu hanya mengembalikan gigi seperti gigi normal, itu boleh ya. Saya lupa namanya. Ustazah, oke, biar nggak pikun setiap hari baca Al-Quran, betul. Sulam alis nggak boleh karena dia juga akan membuat perubahan cukup lama ya. Tapi kalau sekedar sisir, blush on, maskara, kemudian pakai ini apalah namanya tuh eyeliner ya, kemudian pakai blush on, itu masih bisa asal jangan berlebihan. Dan kalau dia waterproof dihapus ketika berwudu. Pokoknya segala yang bisa dihapus nggak ada masalah ya. Puasa Yaumul Bid aku akan ingatkan setiap bulannya nanti Mbah Hayun ya. Oke, kalau ngerapiin alis, kalau dia dicukur nggak boleh karena lama kan kembalinya. Tapi kalau pakai pensil alis doang dengan sisir alis nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kalau gigi palsu nggak apa-apa karena gigi palsu itu bagian dari bagian dari kesehatan. Alasannya syar'i, masuk dalam hukum Islam ya. Oke, gitu ya. Gigi palsu masih bisa, gigi palsu boleh ya. Produk Israel nggak usah ya. Nah, produk Israel sebisa mungkin tinggalkan ya. Oke, musik saya tidak bisa menyatakan haram secara mutlak, karena kalau haram secara mutlak ke setiap dengarkan kita berdosa, kan gak gitu. Cuman musik itu jangan dijadikan hobi. Kalau kita makan di suatu tempat terdengar musik, ya udah biarin, jangan kabur. Aku mau bayar, kenapa? Musik haram, nggak kayak gitu. Kalau kita dengar makan aja, segera pergi, jangan terlalu dinikmati dan dijadikan hobi. Ya, secara haram mutlak itu nggak bisa. Oke, Ustazah kayak gitu ya. Ustazah, sampai bila sholat itu gugur atas pesakit sepenuh sembuh sepenuhnya. Astagfirullah, apa itu maksudnya Mbak? Oke, gigi tanam juga nggak masalah karena alasannya tetap kesehatan ya Mbak. Alasannya tetap kesehatan ya. Oke, sebentar ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Ikut nonton musik jangan ya, karena itu udah dijadikan sebagai hobi ya. Jangan meramaikan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita ya. Jangan ya. Kita bisa melakukan yang namanya kebahagiaan tanpa harus tanpa harus melakukan hal-hal yang terlalu melanggar syariat. Oke ya. Kalau joget-joget ya nggak boleh Mbak. Kalau joget-joget jelas haram. Wala yatribna bi arjulihin ya. Oke, reksadana boleh ke reksadana, tapi reksadananya syariah. Karena isi reksadana itu ada macam-macam. Nanti ada isinya obligasi syariah, ada yang dia masukkan ke saham syariah, ada yang dia masukkan ke peer-to-peer lending syariah. Tetapi kalau reksadananya konvensional, dia akan masukkan uang itu ke deposito, ke saham yang konvensional, ke saham yang ada riba. Jadi daripada Mbak pusing, kalau Mbak mau investasi di reksadana, Mbak pilih reksadana syariah. Gitu ya Mbak, lebih gampang lah. Ya, karena reksadana itu panjang kalau mau dibahas. Intinya Mbak ambil reksadana syariah, nanti si reksadana itu akan menginvestasikan uang Mbak ke platform-platform yang syariah. Ustazah, oke, ke produk-produk yang syariah ya. Ustazah, setelah talak 1 apa istri harus tutup aurat di rumah? Jelas, nggak boleh nampak auratnya. Jelas, nggak boleh nampak auratnya ya. Senam jangan kalau di depan laki-laki. Wala yatribna bi arjulihin ya. Jangan kalian hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki. Kalau sekedar sholawat boleh, nggak ada masalah ya. Oke, sekedar sholawat nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, aman ya. Senam indoor boleh, tapi jangan live. Aku senamku indoor. Kata Ustazah Nela boleh indoor senam, tapi di live. Itu outdoor secara faktawi ya. Faktawi, saking semangatnya aku. Kami senam kok kemarin Zah, indoor kami.
Ada yang live nggak? Ada, Zah. Itu jemaah offline aku guys. Bener ceritanya. Ya, kalau lagu-lagu seperti yang mengantarkan kepada kebaikan itu nggak jadi masalah ya. Oke, kayak gitu ya. Lagu-lagu yang mengantarkan kepada kebaikan itu nggak jadi masalah. Mbak, nomornya nggak aktif ini. Oke ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, kalau senam sambil live ndak usah ya, yang lihat laki-laki dan wanita ya. Oke ya, Ustazah, wajibkah kita sedekah orang yang datang ke rumah tapi masih sehat, Mbak? Kalau Mbak mau sedekah, sedekah aja. Nggak usah difikirkan nih orang sehat, nih orang bohong, nih orang dusta ya. Ini orang nih kok minta-minta. Kata Ustazah lebih baik sedekah daripada meminta. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Kalau enggak udah diem, nggak usah suuzon sama mereka. Kita nggak boleh menghakimi orang lain. Tugas kita hanya kalau kita mau kasih. Kalau